Apa dalilnya? Baik, nah sekarang Ustaz, kan situasi semakin berat begini nih. Kelihatannya kepatuhan umat kepada ulama itu ada poin tersendiri nggak Ustaz? Seperti sekarang ya, sebetulnya kan bagi yang sudah daerah merah begini, kalau tidak ke masjid sebetulnya tidak rugi sama sekali, niat sudah dapat pahala. Biasa ke masjid, kita tidak ke masjid karena uzur juga dapat pahala. Kemudian kita menjauh dari kemudaratan dapat pahala. Tidak mencelakakan orang lain dapat pahala. Patuh kepada ulama juga pahala. Jadi sebetulnya luar biasa dalam keadaan begini kalau kita betul-betul pakai hati dan kejernihan berpikir. Gimana menurut Ustaz bahwa ya kita ke majelis ulama tuh ada poin khusus tidak tuh? Kita beragama ini bukan ikut perasaan, tapi berdasarkan ilmu. Makanya la ilaha illallah di awal ayatnya fa'lam. Fa'lam. Itu kasihan. Fa'lam berilmulah. Ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya tadi saya tunjukkan kitab 50 sifat. Jadi Imam Al-Qusairi melarang orang uzlah kalau tidak punya dua ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau hanya modal nekat uzlah, nanti di tempat uzlahnya dia tidak selamat dari godaan setan. Bisa-bisa keluar bukan menjadi orang bersih hati, malah jadi dukun. Jadi kalau nggak punya akidah yang benar, tidak punya fikih yang benar, uzlah hasilnya jadi dukun ya. Nah sekarang ini banyak orang modal perasaan. Perasaan saya nggak enak karena meninggalkan masjid. Perasaan saya nggak enak karena nggak sholat Jumat. Loh, kalau cuman modal perasaan, itu orang yang biasa wudhu pakai air, disuruh tayamum, itu perasaannya sholatnya nggak sah. Orang yang terus sholat 4 rakaat zuhur, pertama kali kosor, itu banyak kita alami ketika bawa jamaah umroh. Wah, nggak enak kosor ini, rasa nggak sholat. Ini pakai perasaan. Iya. Jadi harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan ya. Baik Ustaz. Jangan marah sama saya Ustaz ya. Kami memang gaya bicaranya begitu di Sumatera karena banyak gunung, angin kencang. Baik, alhamdulillah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar ini senang sekali ini ya dengan Ustaz Abdul Somad bisa dapat banyak ilmu. Nah, Ustaz, kemudian dalam situasi yang berat seperti ini, kemudian ya seperti yang tadi dikatakan, kepatuhan kepada ulama itu di dalam Islam seperti apa nih? Kalau ulama sudah mengeluarkan fatwa, sampai sejauh mana kepatuhan itu punya nilai dan tidak patuh itu merupakan keburukan? Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Dalam tafsir ulil amri itu, di antara ulil amri adalah ulama. Lalu kemudian, dalil yang kedua, Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nabi tidak meninggalkan istana kursi emas. Yang ditinggalkan Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita ikut Nabi Musa, ikut zaman Nabi, ikut Nabi Isa, ikut zaman Nabi, Khatamul Anbiya, ikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi sudah meninggal. Yang kita ikut siapa? Pewaris para nabi. Siapa? Ulama. Jadi dua saja. Kita ulama berijtihad atau kita orang awam ngikut ulama. Saya bukan ulama, saya orang awam.
saya cuma suka baca buku-buku ulama dan mendekatkan diri pada ulama, maka saya ikuti fatwa ulama, fatwa tuan-tuan guru, fatwa Majelis Ulama Indonesia, karena saya merasa diri saya bukan ulama. Jadi kalau ada di antara masyarakat mengatakan, ini nggak benar nih MUI, berarti dia ulama di atas MUI. Jadi wajib gitu ya Ustaz, kalau memang fatwa itu sudah disampaikan, kita umat mematuhinya. Saya mau ke Bandung ketemu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, maka saya percayakan hidup mati keselamatan saya pada pilot pesawat. Pokoknya kata pilot, pakai seat belt, pakai. Tutup jendela, dibuka, buka. Matikan handphone, matikan. Saya nggak ngeyel maju ke depan, saya tanya, kalau handphone saya hidup, kira-kira apanya yang rusak? Kenapa ketika dengan pilot kita hormat, nggak ngeyel, tapi kenapa dengan ulama kita melawan? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah.